Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Imam Bonjol. Apakah kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Tuanku Imam Bonjol dilahirkan pada tahun 1772 di Bonjol, Pagaruyung. Nama aslinya Muhammad Syahab, putra dari pasangan Bayanuddin Syahab dan Hamatun. Pada masa kanak-kanak, sebagaimana layaknya keluarga yang taat beragama, dia belajar Al-Quran pada ayahnya yang merupakan seorang ulama besar dari Panglima Puluh Koto. Menjelang dewasa, dia belajar pengetahuan keislaman dari tuanku Koto Tuo dan diberi gelar Peto Syarif sebelum melanjutkan belajar ke Aceh. Kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah, dia memperoleh gelar Malim Basa atau Mualim Besar karena luas pengetahuan agamanya. Disinilah dia berjumpa dan berjuang bersama Tuanku Nan Receh, pencetus dan pemimpin gerakan kaum Paderi yang juga ahli strategi perang. Gerakan kaum Paderi adalah upaya menegakkan kembali ajaran Islam di Minangkabau yang dilakukan oleh Tuanku Nan Receh dan Tuanku Nan Tuo. Para ulama menganggap bahwa kebiasaan masyarakat yang sudah diadatkan tidak berbeda pada adat jahiliyah. Terjadilah pergolakan setelah para pemuka adat merasa kedudukan mereka terdesak oleh kegiatan para ulama. Di setiap negeri yang ditaklukkan oleh gerakan kaum Paderi langsung diberlakukan hukum dan peraturan berdasarkan syariah Islam. Gerakan kaum Paderi juga mengangkat seorang kadi dan seorang imam yang bertugas untuk menjaga pelaksanaan hukum syariah di negari tersebut. Para pemuka adat dan kaum bangsawan yang semakin terdesak secara resmi mengundang Belanda untuk menghadapi kaum Paderi. Pada Februari 1821, mencetuslah perang terbuka antara gerakan kaum Paderi melawan Belanda. Ternyata Belanda membawa misi ingin menguasai Minangkabau. Belanda bukan hanya memerangi gerakan kaum Paderi saja, tetapi juga memerangi para pemuka adat dan kaum bangsawan yang tidak setuju dengan kebijakan Belanda. Hal ini membuat tumbuhnya kesadaran putra-putri Minang bahwa mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan musuh yang hendak menghancurkan tumpah darah mereka Minangkabau. Perselisihan antara kaum adat dan kaum agama pun mencair. Muhammad Syahab, Peto Syarif Malim Basa yang terlibat langsung dalam kegiatan kaum Paderi bersama Tuanku Nan Receh dan Tuanku Nan Tuo menggagas perang perlawanan terhadap Belanda. Dia berhasil mempersatukan kekuatan kaum adat beserta bangsawan dan kaum agama. Di bawah pimpinannya, masyarakat adat, bangsawan dan para ulama bersatu berjuang mengusir penjajah yang ingin menguasai tanah ninik mamak mereka. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu bahu-membahu melawan Belanda. Selanjutnya Muhammad Syahab mendirikan benteng pertahanan di kaki Bukit Tajadi, kawasan Bonjol. Benteng Bonjol ini kemudian menjadi basis kekuatan pertahanan kaum Paderi, di mana dia menyusun strategi perang menghadapi Belanda. Semenjak inilah dia dipanggil sebagai Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol kemudian menggantikan Tuanku Nan Receh yang gugur di medan perang. Menjadi pemimpin utama perlawanan rakyat Minangkabau, baik kaum agama maupun kaum adat dalam melawan Belanda. Di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, perlawanan rakyat Minangkabau mendapat rujihat berlipat ganda. 2 kali Imam Bonjol diserang Belanda dengan kekuatan besar. Serangan pertama Belanda mendapat perlawanan gigih dari pasukan Tuanku Imam Bonjol hingga pasukan Belanda dipaksa mundur. Namun dalam serangan kedua setelah Belanda melipat gandakan kekuatan dengan tentara yang didatangkan dari tanah Jawa, pertahanan rakyat Minangkabau di Matur Lawang dan Andaleh jatuh ke tangan Belanda. Dari Andaleh kemudian Belanda merebut Palembayan yang merupakan jalan menuju Bonjol. Belanda lagi-lagi menambah personil dari persenjataan dan logistik sebelum menyerang Bonjol. Rakyat Minangkabau di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol menyadari sudah terkepung oleh pasukan Belanda. Mereka keluar dari benteng dan bertempur melawan pasukan Belanda dengan gagah berani.
Perang Paderi ini merupakan bukti kepahlawanan putra-putri Minangkabau dalam mengusir penjajah di Nusantara. Namun dengan persenjataan yang lebih modern dan tentara yang lebih banyak, akhirnya Belanda dapat menaklukkan Bonjol. Setelah benteng Bonjol jatuh pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda dengan dalih perundingan. Karena karismanya yang begitu besar di kalangan masyarakat, maka dia diasingkan ke Batavia, kemudian ke Cianjur, Jawa Barat. Di Cianjur, Tuanku Imam Bonjol sempat mengajar pengetahuan agama dan mendapat banyak murid dan pengikut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran politik pada pihak Belanda. Karena itulah dia dipindah asingkan ke Ambon dan terakhir ke Manado sampai akhir hayatnya. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama sekaligus pejuang rakyat yang sangat gigih dan berwibawa, meninggal pada November 1864 di pengasingannya. Dalam catatan sejarah, kerajaan Belanda terpaksa mengorbankan 4 orang panglima perang berpangkat jenderal untuk mematahkan perlawanan rakyat Minangkabau. Masing-masingnya adalah De Kock, Van der Capellen, Kokwis, dan Michel. Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari Imam Bonjol adalah kerelaannya berkorban harta, jiwa, dan juga raga demi mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Imam Bonjol ini? Komen di bawah ya.